Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai salah satu petugas damkar untuk membahas topik tentang tsunami. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami, nama saya Febiana Maratotalin. Perkenalkan, nama saya Natania Kezia Zeratukan. Perkenalkan, nama saya Syakriang Pardulian Situmeang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Azam. Perkenalkan, nama saya Tengah Muhammad Faidem Pramudia. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, sekarang kami sudah ada di kantor sektor Kramat Jati, Damkar Kramat Jati bersama dengan Bapak Khalid. Oke, bisa kita mulai wawancaranya. Pertama, kelompok kita ingin bertanya, apakah tugas utama tim pemadam kebakaran saat terjadi bencana tsunami? Selamat sore menjelang petang. Ya, terima kasih pada adik sekalian. Sebelum saya menjawab pertanyaan adik, terutama dari Mas Ishak atau adik Ishak tentang bagaimana cara kita lalu tsunami. Alhamdulillah di Jakarta tidak ada tsunami. Karena memang tsunami itu adalah su apa? Kita harus tahu dulu. Tsunami itu bahasa Jepang. Ya, ada yang tahu su itu apa? Ombak. Nah, su itu adalah pelabuhan atau pantai. Nami adalah gelombang. Jadi adalah gelombang besar, dahsyat yang bisa setinggi 30 meter dengan kecepatan sangat tinggi, sangat besar menuju ke pelabuhan atau pantai. Tsunami itu tidak terdampak di Jakarta, tetapi menurut teori daripada BMKG. Nah, apabila terjadi tsunami, kita tidak bisa juga. Kita mengevakuasi tsunami adalah setelah pasca tsunami. Dampaknya buat manusia adalah kerusakan lingkungan, struktur bangunan, termasuk infrastruktur, dan korban jiwa, seperti itu. Bagaimana cara kita melaksanakan kejadian tsunami? Kita biasanya melihat jumlah korbannya dan bertanya juga pada masyarakat yang dalam keadaan masih bisa ditanya dan keadaan juga masih dinyatakan sehat atau masih ada, kita tanya apakah masih ada korban di sekitarnya, baru kita bisa mengevakuasi seperti itu. Tsunami, karena tsunami di kita ini apalagi ada wacana BMKG, kita nanti ada tsunami yang sangat besar, ya megatrust seperti itu. Ya, pernah dengar megatrust? 8,9 sampai 9,0 skala Richter. Kemarin juga saya kaget ada gempa bumi. Ya, gempa bumi di Bekasi yang tidak jauh dari Jakarta. Ya, alhamdulillah tidak berdampak tsunami karena memang laut kita laut Jawa dan dangkal. Tsunami itu biasanya di pesisir daripada Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan Kalimantan karena memang lautnya laut lepas. Jadi tsunami itu adalah bahasa Jepang. Su itu adalah pantai atau pelabuhan, nami adalah gelombang. Jadi gelombang besar dan yang sangat tinggi yang menuju pantai atau pelabuhan, seperti itu. Yang paling bahaya juga lah mengikis daripada struktur lingkungannya, perubahan daripada garis pantai, seperti itu. Ya, ada lagi? Siap. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya, yaitu seperti apa koordinasi tim pemadam kebakaran dengan pihak lain seperti BPBD, TNI, relawan, dan lain-lain saat tsunami? Oke, baik. Terima kasih Mbak Kezia. Kita ada namanya early warning. Early warning atau peringatan dini daripada tsunami. Kalau fire alarm adalah peringatan dini dalam kejadian kebakaran. Suaranya pun beda. Fire alarm suaranya kering, kejadian kebakaran. Tapi kalau tsunami adalah sirine, ngong. Kenapa? Desibelnya antara fire alarm kebakaran dengan dengan sirine dan tsunami berbeda karena tsunami itu lebih kuat dan lebih tinggi untuk peringatan dini kepada masyarakat bahwa dampak daripada tsunami dan tsunami akan datang. Ada beberapa fenomena gempa yang ada di kita. Pertama, liquefaction, blender tanah terjadi di Donggala Palu. Kedua adalah tsunami tanpa gempa, meninggalnya grup 17. Nah, itu tsunami tanpa gempa ada di longsoran daripada Gunung Krakatau yang ada di Selat Sunda, seperti itu. Nah, kita bekerja sama dengan jajaran samping BPBD, Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran, termasuk dengan tim SAR, relawan maupun PMI adalah pasca daripada tsunami. Jadi setelah kejadian tsunami, kita berkoordinasi dengan jajaran samping. Jajaran samping ini tadi disebutkan sama Mbak Kezia adalah dari kepolisian, TNI, terus dari BPBD, dari Satpol PP adalah merehabilitasi atau mengevakuasi. Tapi kalau rehabilitasi bisa tugas daripada pemerintah pusat, seperti itu. Kita adalah kadang-kadang memberikan konseling pihak daripada
tim konseling seperti itu. Karena tsunami ini memang yang paling ditakuti lah oleh seluruh rakyat di dunia. Ya, karena kita memang ring of fire, cincin api akan berdampak seperti itu. Ya, cincin api itu kita mempunyai garis cincin api karena kita terlalu banyak gunung. Ya, Jakarta ada gunung? Ada Gunung Sahari sama Gunung Agung. Gunung Sahari nama jalan di Senen, ya. Gunung Agung toko buku, sekarang sudah bangkrut diganti oleh Gramedia seperti itu. Ya, jelas Mbak Kezia? Jelas, terima kasih Pak. Oke, baik, berikutnya. Oke, selanjutnya Bapak, apakah bisa diceritakan pengalaman paling berkesan atau paling berat saat bertugas di bencana tsunami? Oke, baik. Saya tidak pernah berangkat pada dasarnya dalam kejadian tsunami. Waktu tsunami terbesar di kita terjadi 26 Januari 2004 kalau saya tidak salah tanggal. Terjadilah tsunami Aceh yang terbesar dengan korbannya hampir 300.000 korban jiwa. Biasanya setiap kejadian bencana itu DKI Jakarta damkarnya akan dilibatkan ke berbagai provinsi Indonesia. Tapi waktu pada tahun 2004 Jakarta pun sedang mengalami banjir yang sangat besar karena intensitas hujan yang sangat tinggi di daerah Bogor dengan intensitas tinggi, dan di Jakarta air lautnya rob. Jadi kita tidak bisa membantu kejadian tsunami yang di Aceh seperti itu. Nah, resiko daripada petugas damkar yang pernah bercerita dengan saya yang dialami di sana adalah sedih melihat korban yang tsunami dan mayat setelah lebih dari 3 hari dan 4 hari karena berbahaya buat umat manusia yang evakuasi. Karena apa? Menjadi bakteri, menjadi penyakit buat regu penolong. Makanya ada istilahnya bergantian, daripada setelah lebih 3 hari, di hari keempatnya personilnya pun harus diganti. Karena apa? Kita pun harus di karantina dulu. Karena kan dampak daripada manusia yang sudah terkena daripada gelombang yang sangat besar, terus lumpur, ya tertutup dengan lumpur. Jadi kesedihan itu ya mungkin kalau adik-adik sekalian sering melihat di YouTube tsunami Aceh ya di kita. Nah, kemarin juga ada sedikit tsunami imbas dari gempa bumi di Rusia, ya kan, tapi tidak ada adanya di laut daripada pesisir di Maluku, Sulawesi dan Maluku. Sulawesi dan Maluku punya dampak itu karena memang lautnya laut lepas, Samudra Hindia seperti itu. Ya. Jelas Mbak Feby tadi ya? Jelas. Iya. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, apa saja peralatan yang digunakan pemadam kebakaran dalam penanganan tsunami? Oke, baik. Kita memiliki 3 tim damkar. Pertama adalah regu pemadaman, kedua adalah regu rescue atau penyelamatan, dan yang ketiga adalah regu gawat darurat atau regu ambulan. Yang bekerja dalam kegiatan daripada tsunami maupun gempa bumi adalah regu daripada rescue, penyelamatan jiwa dan penyelamatan dokumen atau data. Peralatan yang paling sangat penting dalam kejadian tsunami adalah biasanya tandu, kantong mayat yang kita berikan kepada mayat yang setelah ditemukan, jenazah yang ditemukan. Peralatan lain seperti senter, APD terutama kepada petugasnya. Terus kedua, kita juga butuh peralatan yang paling sangat signifikan lah tenda peleton. Tenda peleton untuk orang-orang yang dalam keadaan untuk dievakuasi di tenda peleton tersebut. Karena damkar juga punya tenda peleton. Tenda peleton itu tenda untuk evakuasi, tenda untuk bertahan sementara seperti itu. Sebelum pemerintah yang lebih besar, baik itu pemerintah daerah dan langsung bekerjasama dengan pemerintah pusat negara. Karena biasa kalau sudah tsunami bukan lagi bencana daerah, tapi sudah menjadi bencana nasional. Seperti itu. Makasih untuk jawabannya Bapak. Sekarang pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak apa langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat agar lebih siap dalam menghadapi bencana tsunami? Oke, baik. Gempa bumi dan tsunami akan selalu bersinggungan, akan selalu berdekatan. Pertama, kita memitigasi bencana sebelum kejadian daripada baik itu gempa bumi maupun tsunami. Karena tsunami ini adalah gelombang dahsyat menuju pantai atau pelabuhan, imbas daripada gempa bumi, gunung meletus, longsor bebatuan dalam laut, ya, dengan kecepatan air yang sangat tinggi. Nah, tsunami inilah yang harus kita berikan kepada masyarakat pengetahuannya tentang tata cara SOP daripada tsunami-nya seperti apa. Biasanya daerah-daerah pesisir pantai yang memang berpotensi dengan tsunami, kita ada namanya early warning, peringatan dini, memasang sirine dan ada petunjuk arah apabila terjadi tsunami agar berlari ke arah yang tempat lebih tinggi atau ke tempat bukit yang lebih tinggi. Tetapi saya ingin tanya kepada adik sekalian, kecepatan air dengan kecepatan orang berlari cepat mana? Cepat air, karena ditambah air dengan gelombang dorongan daripada angin dan lain-lain seperti itu.
itu. Ada 3A. Air, angin, api. Mana yang paling menang? Api. Angin. Air. Api akan padam oleh air. Api akan padam oleh angin. Tapi kalau air bersatu akan menjadi api, akan menjadi angin, akan menjadi air yang sangat dahsyat. Karena setiap kejadian gempa bumi dan tsunami biasanya timbullah kebakaran maupun angin yang sangat besar. Seperti itu. Jadi air itu yang paling ditakuti oleh manusia apabila terjadi gelombang daripada tsunami. 3A. Nah, petugasnya pun 3A. Aman diri petugasnya, amankan lingkungan, dan amankan korban. Ya. Ada lagi? Terima kasih atas jawabannya, Pak. Sekarang, apa tantangan terbesar dalam mencari korban yang terjebak di reruntuhan atau genangan air? Kalau di runtuhan pertama adalah yang harus perhatikan struktur bangunannya. Kita punya CSSR, Collapse Structure Search and Rescue, pencarian korban yang tertimpa atau tertimbun daripada bangunan. Pertama kita harus pre-set up, ya kan? Kita membaca dulu situasinya. Nah baru set up, melihat apakah korban masih bisa diajak daripada komunikasi. Contoh, bapak masih dengar suara saya, ibu masih dengar suara saya. Ada istilahnya PMS, pulsasi motorik sensorik, setiap kita bekerja. Kedua, aksi juga perhatikan juga, amankah buat kita sebagai petugas penolong. Nah, kalau kita aman, belum tentu korbannya aman. Makanya kita memiliki peralatan rescue untuk menahan daripada struktur bangunan. Seperti itu peralatan rescue-nya. Ya, jadi yang harus diperhatikan daripada menolong korban dalam runtuhan adalah struktur bangunannya jangan sampai terganggu dan membuat runtuhannya lebih fatal kepada si penolong dan kepada si korban. Tetapi apabila di tsunami, pertama yang paling kita perhatikan adalah biasanya kita tipuan mata, tertipu oleh contoh gedebong pisang, hampir mirip dengan manusia sudah dalam kena lumpur daripada tsunami, lumpur daripada gelombang air. Tapi kita bisa melihat kan, kalau gedebong itu kalau Anda dalam keadaan gedebong pisang tidur, tangannya kan seperti tangan itu di atas. Nah, kalau manusia pasti ada kakinya, akan terlihat seperti itu. Nah, mengevakuasi daripada orang tsunami biasanya rusaknya daripada struktur manusia, anatomi tubuhnya biasanya akan rusak karena lebih dari 2-3 hari. Seperti itu, karena lebih sulit mencari korban di tsunami dari kejadian tsunami daripada korban dalam runtuhan bangunan. Seperti itu. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Menurut pengalaman Anda, apa kesalahan umum masyarakat saat menghadapi tsunami yang seharusnya dihindari? Oke, baik. Kesalahan masyarakat yang pertama adalah pengetahuan. Bukan kita merendahkan masyarakat. Kita tidak boleh merendahkan masyarakat. Tetapi petugas juga harus memitigasi bencana kepada masyarakat, memberikan ilmu pengetahuan tentang bahayanya gempa bumi dan tsunami. Karena kita ada fenomena yang tadi saya bilang dari awal. Liquefaction adalah blender tanah terjadi di Donggala Palu, dan tsunami tanpa gempa terjadi di Anyer dengan meninggalnya grup 17. Nah, early warning, peringatan dini itulah yang harus diperhatikan. Biasanya setelah kejadian gempa bumi, berapa skala Richter? Kita lihat. Apabila skala Richter, nah ada early warning, pemberitahuan dalam bentuk sirine. Di sini masyarakat menganggap remeh, hanya gempa bumi saja. Ternyata ada susulan bencananya adalah tsunami. Inilah menganggap remeh, ya dulu awal-awal itu early warning itu dilaksanakan setelah kejadian gempa bumi yang terjadi di Aceh dan tsunami yang terjadi di Aceh 26 Desember tahun 2004. Dan alhamdulillahnya sekarang masyarakat di Indonesia pada umumnya sudah mulai ngerti tentang bahayanya gempa bumi yang akan berpotensi daripada tsunami, seperti itu. Terima kasih kepada Bapak Damkar, Bapak Khalid, Sektor Kramat Jati yang telah membantu kita dalam pelaksanaan tugas wawancara mata pelajaran geografi dari SMAN 62 Jakarta. Terima kasih juga kepada tim dari Mbak Kezia, Mbak Ishak, Mbak Feby, Mas Azam dan Mas Faidan. Ya, saya terima kasih kunjungannya. Wawancara ini sangat bermanfaat juga buat adik sekalian, termasuk buat Damkar. Karena terima kasih juga bapak-bapak sekalian nih, adik-adik sekalian sudah berkunjung ke sini. Pesan saya satu, segala bentuk bencana alam tidak bisa diprediksi. Kebakaran bisa diketahui, karena kebakaran ada 4 unsur, ada nyala api, ada cahaya, ada asap, ada panas, ada asap, ada gas. Tapi kalau bencana alam tidak bisa diprediksi. Makanya saya mohon kepada sekolah SMA 62 apabila ada waktu luang dan lain-lain, sedikit sosialisasi, minta tolong kepada guru untuk memberikan
peluang atau memberikan sosialisasi kepada petugas damkar untuk bahaya daripada gempa bumi ya maupun bahaya daripada kebakaran. Karena bangunan Desa Menem 2 saya tahu itu 3 lantai. Ya, kenapa saya tahu? Tadi kelompok yang pertama yang bilang sama saya bangunan 3 lantai. Nah, adik dan sekalian itu harus tahu tuh di mana jalur evakuasinya, di mana tempat berkumpulnya, di mana tempat berhimpun yang paling aman menghindari bahaya kebakaran maupun bahaya gempa bumi. Dan juga saya akhiri apabila ada salah kata dan perbuatan dari saya secara pribadi dan secara institusi Pemadam Kebakaran DKI Jakarta pada umumnya dan pada khususnya Pemadam Barajati, mohon maaf ya apabila saya ada salah kata dan merasa kalau nanti beberapa pertanyaannya tidak puas ya silakan nanti di waktu luangnya biar saya nanti yang main ke sekolah Bapak sekalian, para dede sekalian seperti itu. Oke. Safety is my life. Accident no. Tsunami waspada. Kebakaran padamkan. SMA 62. Jaya 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 luar biasa.